Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama dalam pemberitaan dan perenungan firman berdasarkan kitab Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sejenak kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami hendak menyampaikan dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menyertai dan mengurapi, sehingga kami bisa melakukan semua ini sesuai kehendak Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan pemberitaan firman ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berdasarkan perikop arti hukum Taurat, yaitu dalam Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Bagian dari nas firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan tema untuk nas kita pada bulan ini sesuai almanak nas GKE adalah melayani dengan setulus hati dan dengan motivasi yang murni. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejujurnya kalau kita berbicara tentang mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, banyak yang terjadi dalam kehidupan ini tidaklah sesuai seperti yang merupakan tema dari bulan ini. Sejujurnya banyak yang melayani dengan terpaksa, atau karena sudah rutinitas, atau karena takut, atau juga karena motivasi-motivasi yang lainnya. Baik itu untuk keuntungan pribadi, untuk kebanggaan diri, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melewati nas firman Tuhan hari ini disampaikan kita secara khusus apa yang menjadi pergumulan dan tantangan bagi jemaat Tuhan, yaitu pada masa Rasul Paulus. Antara lain kehidupan jemaat yang masih dibayangi oleh cara-cara hidup yang lama, yang identik dengan adat istiadat dan hukum Taurat, di mana mereka di satu sisi masih memelihara tradisi dan hukum Taurat, tetapi di sisi lain mereka sudah menjadi bagian dari umat Tuhan, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, atau di dalam zaman kasih karunia. Dan dalam nas ini Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang percaya ketika mereka sudah memilih menjadi bagian dari umat Tuhan di dalam Kristus, maka mereka harus meninggalkan cara-cara yang lama, cara-cara hukum Taurat, seperti digambarkan dalam nas ini yang diandaikan seorang istri, di mana suaminya yang lama telah mati dan sekarang dia akan hidup dengan suami yang baru. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu dalam kehidupan yang baru, jangan lagi dia memperlakukannya seperti kehidupannya yang lama dengan suaminya yang lama. Begitupun gambaran ini sebenarnya menjelaskan kepada kita sebagai orang percaya, bahwa kalau kita hidup di dalam Kristus, cara-cara yang lama itu harus ditinggalkan. Barangkali menjadi suatu pertanyaan bagi kita, kenapa cara-cara lama identik dengan hukum Taurat ini harus dimatikan dalam kehidupan kita? Memang kalau kita melihat dalam Alkitab, hukum Taurat adalah hal yang terpenting bagi orang-orang Yahudi. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah mengatakan dalam Matius 5 bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan siapapun yang meniadakan satu titik pun dari hukum Taurat akan menempati tempat terendah di surga. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Ini menggambarkan kepada kita bahwa hukum Taurat memiliki peran yang penting bagi kehidupan orang percaya. Bahkan kalau kita lihat dalam perikop ini pun, Rasul Paulus mengakui bahwa hukum Taurat adalah kudus dalam ayat 12. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Dan apa masalahnya? Masalahnya barangkali adalah dalam pelaksanaannya. Dalam mereka mentaati hukum Taurat, mereka lebih mengandalkan diri. Dan mungkin mereka lebih kepada tujuan dan motivasi-motivasi duniawi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini barangkali juga menjadi suatu pembelajaran iman untuk kita sebagai umat Tuhan. Dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan, mari seperti tema hari di bulan ini adalah dengan hati yang tulus dan murni. Dengan motivasi yang murni. Apa motivasi yang murni? Ketika kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Kita melakukan semuanya tidak dengan terpaksa. Tidak dengan takut. Takut dihukum, takut masuk neraka. Walaupun itu juga penting. Tapi lebih penting dari semua adalah ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, adalah sungguh-sungguh karena ucapan syukur kita. Karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena segala kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Karena janji keselamatan dan hidup kekal yang sudah disediakannya bagi kita. Jadi melatih firman Tuhan untuk kita hari ini, mari kita sama-sama diingatkan dan untuk belajar lebih lagi bagaimana melayani Tuhan dengan tulus hati, dengan motivasi yang murni. Dalam ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Melayani Tuhan dalam keadaan baru menurut roh, dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kasih, dalam iman, dan dalam buah-buah roh lainnya. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, menerima, mengimani, dan memperlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah menyampaikan dan mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami untuk menyampaikan, mendengar, memahami, dan memperlakukan firman. Mohon Roh Kudus melengkapi, menyempurnakan, dan memimpin kami. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi pedoman kami, yang menuntun kami kepada keselamatan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.